Perdebatan dalam sains tentang keberadaan Tuhan telah terjadi sejak lama. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa semakin kita mempelajari alam semesta, semakin dekat kita dengan Tuhan. Juga sebagian ilmuwan yang lain mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata dan alam semesta tercipta dengan sendirinya. Sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa para ilmuwan dalam sains berbeda pendapat tentang keberadaan Tuhan? Bukankah mereka sama-sama mempelajari ilmu sains? Bukankah mereka sama-sama mempelajari alam semesta? Namun mengapa mereka berbeda pendapat tentang keberadaan Tuhan? Jadi perlu kita mengetahui bagaimana sains menjelaskan tentang terciptanya alam semesta. Teori yang paling dapat diterima oleh komunitas ilmiah tentang terciptanya alam semesta adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa dulunya alam semesta adalah kesatuan yang satu yang sangat padat dan panas, yang dikenal dengan titik singularitas, yang mana kemudian titik singularitas meledak dalam suatu peristiwa yang dikenal dengan ledakan Big Bang. Setelah terjadinya peristiwa ledakan Big Bang, kemudian dilanjutkan dengan inflasi kosmik, kemudian pembentukan partikel-partikel dasar, kemudian dilanjutkan dengan era radiasi dan nukleosintesis, kemudian era rekombinasi, kemudian dilanjutkan pembentukan bintang-bintang dan galaksi, dan yang terakhir dikenal dengan era evolusi hingga saat ini. Para ilmuwan sepakat bahwa alam semesta berawal dari ketiadaan menjadi ada yang disebabkan oleh ledakan Big Bang, yang mana setelah ledakan tersebut lahirlah hukum-hukum dasar fisika seperti hukum gravitasi, hukum relativitas, hukum mekanika kuantum, dan hukum fisika lainnya. Partikel-partikel juga tercipta setelah ledakan Big Bang. Artinya sebelum ledakan Big Bang partikel-partikel belum ada. Hukum-hukum dasar fisika juga belum tercipta. Jadi sains tidak bisa menjelaskan penyebab terjadinya ledakan Big Bang karena partikel-partikel dan hukum-hukum dasar fisika menjadi ada setelah terjadinya ledakan Big Bang. Kemudian timbul satu pertanyaan, bagaimana peristiwa ledakan Big Bang itu bisa terjadi? Ledakan yang melahirkan partikel-partikel, ledakan yang melahirkan hukum-hukum dasar fisika, hingga terciptanya alam semesta yang begitu teratur dan seimbang. Mungkinkah ledakan itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada penyebab lain? Dalam sains, hukum sebab dan akibat adalah prinsip yang sangat fundamental. Hukum tersebut menyatakan bahwa setiap peristiwa pasti memiliki penyebab sebelumnya. Artinya, peristiwa ledakan Big Bang pasti ada penyebab sebelum peristiwa itu terjadi. Oleh sebabnya, maka kemudian sebagian ilmuwan meyakini bahwa penyebab yang menyebabkan peristiwa ledakan Big Bang itu terjadi berasal dari keberadaan yang tidak bergantung kepada partikel-partikel dan hukum-hukum dasar fisika, keberadaan yang tidak bergantung kepada apapun. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada. Namun tidak sedikit pula para ilmuwan yang enggan mengakui keberadaan Tuhan dengan alasan tidak terdeteksi oleh panca indera. Tapi anehnya mereka mengakui keberadaan materi gelap, padahal materi gelap sendiri juga tidak terdeteksi oleh panca indera dan teleskop. Para ilmuwan sains berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk kehidupan. Kita ambil contoh manusia. Dalam perspektif ilmu sains, manusia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan unsur-unsur di alam semesta, evolusi, biologis, dan perkembangan kognitif. Sains telah menjelaskan bahwa tubuh manusia terdiri dari triliunan sel dalam sistem yang begitu kompleks, termasuk sistem saraf dan sistem peredaran darah. Juga sains telah menjelaskan bahwa DNA manusia lebih canggih dari komputer apapun di dunia. Begitu juga dengan otak. Dalam pandangan sains bahwa otak manusia memiliki 86 miliar neuron yang menjadikannya sebagai organ paling kompleks yang dikenal dalam sains. Lalu coba tanyakan kepada para ilmuwan, jika sains telah menjelaskan segala sesuatu tentang manusia, lalu mengapa manusia dengan ilmu sains dan dengan segala ilmu pengetahuan tidak mampu menciptakan satu pun manusia yang sama persis 100% dengan manusia yang sudah ada, yang memiliki emosi, memiliki saraf, memiliki otak, dan berbagai hal lainnya yang dimiliki oleh manusia. Jika memang sains telah menjelaskan bagaimana manusia bisa hidup dan juga bagaimana manusia bisa mati,
Lalu mengapa para ilmuwan tidak mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Bukankah itu menunjukkan bahwa ada larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera? Ketidakmampuan ilmuwan dalam meniru untuk menciptakan 100% manusia yang sama seperti manusia yang ada, bukankah itu seolah menunjukkan bahwa adanya larangan hak cipta dari Tuhan atas ciptaannya? Einstein pernah berkata, semakin dalam aku mempelajari sains, semakin aku percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Isaac Newton. Dalam pandangan Newton, bahwa keteraturan dan keindahan alam semesta yang mencakup tata surya, planet-planet dan komet tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Menurutnya, keberadaan sistem yang begitu teratur menunjukkan sebagai bukti adanya Tuhan. Namun banyak juga ilmuwan yang tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan. Hal itu bisa jadi karena mereka tidak cukup baik mengenal Tuhan. Mungkin mereka hanya mengenal Yesus. Mereka tidak mempelajari bagaimana Islam menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bergantung kepada partikel-partikel dan hukum-hukum dasar fisika, yang tidak bergantung kepada apapun. Isaac Newton merupakan ilmuwan besar yang mengembangkan hukum-hukum alam. Isaac Newton juga sangat mendalam dalam pandangan teologisnya. Ia melihat ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mengungkapkan kebesaran dan keteraturan ciptaan Tuhan, sehingga sains dan iman dalam pandangannya dapat berjalan berdampingan. Coba bagikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.